Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita bersama kembali dapat berjumpa dengan Ustaz Syarif lagi, belajar dengan Ustaz Syarif lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kurban. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tentang syarat dan ketentuan kurban. Syarat-syarat hewan kurban menurut kesepakatan ulama ada 3. Yang pertama telah mencapai umur. Kalau kambing umurnya 1 tahun memasuki tahun kedua. Jadi lebih beberapa hari tidak pas 1 tahun. Kemudian kalau sapi 2 tahun memasuki umur ketiga. Artinya 2 tahun lebih umurnya sapi. Yang kedua, tidak sakit dan tidak kurus. Hewan yang akan kita korbankan tidak boleh sakit. Kasihan kalau hewan yang sakit untuk korban. Artinya kita mungkin tidak memiliki rasa kasih sayang sama makhluk ciptaan Allah. Tidak kurus. Kenapa enggak boleh? Karena kalau hewan yang dipakai korban kurus, dagingnya untuk dibagikan kurang banyak. Dan kalau dibagikan cuma tulang, ya nanti berarti makan tulang tidak makan daging. Kasihan yang menerima nanti. Yang ketiga, tidak tenggelam biji matanya dan tidak cacat. Artinya hewan itu tidak kakinya putus, telinganya sobek, mungkin tubuhnya luka, dan sebagainya. Diharapkan berkorban yang sehat, gemuk. Kemudian, ketentuan untuk hewan kurban, kambing itu bagi pengorban bisa dipakai untuk sekeluarga. Kalau sapi atau unta bisa dipakai untuk 7 orang. Itulah ketentuan kurban. Anak-anak, kita lanjutkan yang tata cara penyembelihan hewan kurban. Beberapa cara penyembelihan hewan kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama atau yang ke-1, alatnya atau pisau yang digunakan benar-benar tajam. Sehingga ketika digunakan, hewan itu akan cepat mati atau segera terpotong tenggorokannya. Jangan sampai ketika menyembelih hewan, tidak mempan-pan alatnya, maka kasihan hewannya. Juga tidak diperbolehkan menggunakan kuku, menggunakan gigi, dan menggunakan tulang. Yang kedua, saat menyembelih, penyembelih menghadap kiblat. Diusahakan menghadap ke kiblat seperti ketika sholat, tidak menghadap ke utara atau ke selatan atau ke timur. Yang ketiga, disembelih pada bagian leher atau kerongkongannya. 4. Penyembelihan dilakukan sekali. Jadi tidak kok pisau digerakkan di leher hewan, diangkat, ditaruh lagi, dibelihkan lagi, tidak. Cukup sekali, itu kalau memang belum terputus, jangan sampai pisaunya diangkat. Kalau diangkat berarti itu lebih dari 1 kali. Yang keempat, penyembelihan setelah membaca kalimat basmalah dan takbir. Yang kelima, disunahkan menyembelih sendiri bagi orang yang berkorban. Tapi kalau tidak mampu, boleh minta tolong orang lain. Pembagian daging korban. Jadi
Setelah disembelih, dikuliti, dipotong-potong, daging korban ini kita bagikan. Pembagian daging korban diberikan kepada siapa saja? Diberikan kepada satu, fakir dan miskin. Seperti firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu minha wa ta'imul ba'isal faqir. Artinya, maka makanlah sebagian daripadanya dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Yang kedua, untuk orang yang berkorban itu sendiri. Seperti ayat di atas, Allah memperbolehkan memakan sebagian. Itu diperbolehkan kurang lebih sepertiganya. Itu boleh untuk dimakan bagi yang pengorban. Yang ketiga, sebagai hadiah bagi yang mampu, orang-orang yang mampu itu sebagai hadiah. Supaya mereka juga ikut senang gembira pada waktu hari raya. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita memasuki apa toh hikmahnya melaksanakan korban itu. Hikmah disyariatkan korban itu apa? Berapa hikmah disyariatkan korban? Satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim supaya tetap dijalankan sunnah Nabi Ibrahim ini. Yang ketiga, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Salah satu bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan adalah dengan cara berkorban. Yang keempat, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim atas perintah Allah yang diberikan. Jadi Nabi Ibrahim itu taat diperintahkan oleh Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kelima, memberi kelapangan bagi keluarga dan menyebarkan kasih sayang kepada fakir miskin. Jadi supaya keluarga itu juga senang merasakan sekali-sekali merasakan daging kurban, supaya makan yang enak, orang merasakan senang. Juga supaya fakir miskin itu kita sayangi. Kasihan mungkin orang-orang fakir miskin yang mungkin setahun makan daging hanya sekali. Nah, anak-anakku sekalian, itulah pembahasan tentang syarat dan ketentuan korban, juga tata cara penyembelihan hewan korban. Nah, sekarang masuki Ustadz Syarif akan memberikan tugas untuk anak-anak untuk dikerjakan. Seperti biasa, tulislah jawabannya saja. Kemudian ditulis di kertas, tulis nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Kemudian dikumpulkan pada hari Jumat. Soalnya ada 4. Boleh membuka buku, boleh melihat apa yang dibuat video ini. Terima kasih. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah untuk belajar kita kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat belajar, semangat, tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.